Sidang darurat PBB pun berakhir tanpa resolusi. Di pusat penampungan sementara di perbukitan utara Yerusalem, suasana diliputi trauma. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka. Seorang perempuan tua bernama Miriam Levi terlihat duduk diam menatap sepatu basah milik cucunya yang seorang tentara. Dia belum ditemukan, katanya. Sepatunya saja yang mengapung, tapi tubuhnya tidak. Seekor anjing militer jenis Belgian Malinois menggonggong keras setiap kali terdengar suara helikopter. Ia kehilangan tuannya, seorang tentara elit yang terakhir kali terlihat berada di atas saat air mulai datang. Tentara itu belum ditemukan hingga kini. Dalam satu malam, air menenggelamkan kota, bukan hanya bangunan dan kendaraan, tapi juga kesombongan manusia yang percaya bahwa perang bisa dikendalikan. Waduk yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan detik. Jet tempur yang dibanggakan tak sempat lepas landas. Tank-tank raksasa ikut terseret lumpur, dan ribuan tentara hanyut tanpa sempat menembakkan satu peluru pun. Tapi mungkin yang paling menyakitkan bukan jumlah korban, melainkan kesadaran bahwa semuanya bisa dicegah. Jika manusia lebih cepat mendengar suara damai daripada suara sirene. Yerusalem kini bukan hanya kota suci yang basah oleh air, tapi juga simbol bahwa peradaban modern bisa runtuh bukan karena musuh, tapi karena kebodohan sendiri. Jika air bisa menghancurkan pasukan, maka seharusnya air mata cukup untuk menghentikan perang. Perang memang menciptakan pahlawan, tapi juga mewariskan generasi yatim. Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang menang, tapi siapa yang mencegah bencana lebih besar terjadi. Semoga cerita ini menjadi peringatan, bukan hanya untuk pemimpin negara, tapi untuk kita semua, bahwa dunia tidak butuh lebih banyak senjata, melainkan lebih banyak keberanian untuk berkata, cukup. Disclaimer, cerita ini adalah fiksi spekulatif, ditulis untuk tujuan edukasi, refleksi, dan kesadaran geopolitik. Seluruh tokoh, lokasi, dan peristiwa dalam narasi ini adalah imajinatif, dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, memprovokasi, atau menyerang pihak manapun. Kami percaya bahwa narasi bukan alat untuk mengobarkan kebencian, tetapi jembatan untuk membuka empati, pikiran, dan kesadaran bersama. Karena di tengah dunia yang penuh kebisingan politik dan ledakan senjata, mungkin yang paling dibutuhkan manusia adalah hati yang mau mendengar. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini bukan sekadar tontonan, tapi juga renungan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.